Oke, di sini saya izin share screen sebentar. Oke, eee, sebelumnya apakah sudah terlihat PPT-nya? Oke, mmm, sebelumnya mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Keto Fakorina dari Prodi Bisnis Kreatif 2023B. Jadi di sini, saya kebetulan sebagai mahasiswa baru di Universitas Indonesia, di Bisnis Kreatif, seperti itu. Jadi, di sini, saya ingin membahas tentang, kasih sayang ayah terhadap putrinya yang terdapat dalam film Miracle in Cell 7, seperti itu. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah menonton film Miracle in Cell 7 atau, mungkin pernah dengar-dengar ceritanya atau justru belum tahu sama sekali. Nanti di sini saya akan, menjelaskan tentang, film tersebut. Oke, adapun, ringkasan yang akan saya bahas dalam Meet kita kali ini, yaitu adalah tentang pencapaian film Miracle in Cell 7, kemudian alur ceritanya seperti apa, bagaimana, siapa aja yang, bermain di situ aktornya. Kemudian yang terakhir adalah pesan atau amanat dari film Miracle in Cell 7 ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang, bingung ya kenapa sih saya, mengangkat Miracle in Cell 7 ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin menyukai film, true story gitu atau menyukai dari Falcon Picture gitu ya film-filmnya, Miracle in Cell 7 ini merupakan salah satu, true story yang cukup banyak ditonton dan cukup populer di, Indonesia pada tahun 2022. Oke, mungkin langsung saja ke pencapaian filmnya. Mmm, nah ini dia. Jadi, film Miracle in Cell 7 ini merupakan garapan dari Hanung Bramantyo, yang merupakan garapan ulang dari film yang berjudul sama dari, Korea Selatan, yang, saat itu meledak di pasaran pada tahun 2013 gitu. Kemudian, dengan Hanung Bramantyo sebagai produser, dia merilis versi Indonesianya pada 8 September 2022. Dan yang bikin terkejut lagi adalah belum ada 1 bulan perilisan ya, film Miracle in Cell 7 ini sudah menembus jumlah penonton sebanyak 4,9 juta penonton ya, yang menjadikannya sebagai salah satu film yang, banyak ditonton saat itu. Mungkin kita lanjut. Nah, mungkin saya akan menceritakan saja ya, nggak usah dibaca. Jadi, film Miracle in Cell 7 ini menceritakan tentang kisah seorang pria dengan gangguan intelektual yang yang diperankan dengan nama Ayah Dodo, diperankan oleh Vino G. Bastian ya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu Vino G. Bastian, cukup terkenal ya. Dan putrinya yang masih kecil bernama Kartika, yang diperankan oleh Graciela Abigail. Nah, Ayah Dodo ini merupakan diceritakan sebagai seorang ayah yang sangat mencintai Kartika anaknya dan melakukan segalanya yang ia bisa untuk membuat si Kartika ini bahagia, gitu. Nah, adapun kisah Miracle in Cell 7 ini dimulai, dengan Ayah Dodo yang salah dituduh atas kasus pembunuhan seorang anak perempuan pejabat ya, dan kemudian divonis dihukum mati. Kemudian, dia dijebloskan ke dalam penjara dan ditempatkan di dalam sel nomor 7 bersama para narapidana lainnya. Maka dari itu, judul sini adalah Miracle in Cell 7, itu karena ditaruh di sel nomor 7. Nah, di dalam sel nomor 7 ini Ayah Dodo berteman dengan, para narapidana yang lain dan, mereka narapidana yang lain itu, membantu Ayah Dodo dan Kartika untuk tetap berkomunikasi gitu. Jadi kan selama
di sel itu kan tidak boleh, eee, bertemu begitu. Nah, tapi di sini, teman-teman yang satu sel dengan Ayah Dodo ini membantu untuk tetap berkomunikasi dengan Kartika. Caranya yaitu, dengan mengirim surat kepada Kartika atau bahkan mereka menyelenggarakan pertemuan rahasia dengan Kartika di dalam penjaranya. Jadi Kartika, dibawa masuk secara sembunyi-sembunyi oleh, narapidana yang satu sel dengan Ayah Dodo, sehingga mereka bisa bertemu di dalam sel. Nah, kemudian, kisah ini berkembang melalui kelas balik yang mengungkapkan hubungan dekat antara Ayah Dodo dan Kartika tadi dengan narapidana lain yang ada di dalam sel nomor 7 ini. Nah, sebenarnya mereka semua itu, bekerja sama ya untuk membantu Ayah Dodo membuktikan bahwa Ayah Dodo itu tidak bersalah gitu. Karena Ayah Dodo ini memiliki keterbelakangan mental, jadi, cukup sulit untuk, eee, mengulik informasi-informasi tentang kejadian yang sebenarnya begitu. Karena, Ayah Dodo ini kurang bisa menjelaskan dengan baik tentang kejadian yang sebenarnya gitu. Jadi dibantu oleh para narapidana lain dan juga Kartika untuk mengulik informasi tentang kejadian sebenarnya. Sebenarnya sudah ketemu nih, sudah bisa menjadi bukti bahwa, Ayah Dodo ini tidak bersalah. Tapi dalam proses, menuju persidangan akhir, Ayah Dodo dipertemukan dengan ayah korban yang merupakan seorang pejabat. Di mana si ayah dari korban ini memaksa Ayah Dodo untuk mengakui perbuatannya itu salah gitu, mengakui bahwa dia bersalah di persidangan akhir. Padahal, Ayah Dodo ini sebenarnya ingin, mengelak ya bahwa dia itu sebenarnya tidak bersalah gitu, tapi karena tekanan-tekanan dari, eee, ayah dari si korban ini menyuruh Ayah Dodo untuk mengakui perbuatannya itu salah, maka di persidangan terakhir Ayah Dodo justru, mengakui bahwa itu adalah perbuatannya, sehingga divonis hukuman mati, gitu. Kemudi agak menyedihkan ya. Tadinya sudah ingin mengakui bahwa dirinya tidak bersalah, tapi dengan adanya tekanan seperti itu, dengan keterbelakangan mental Ayah Dodo, kemudian ditekan seperti itu, justru Ayah Dodo malah, mengakui bahwa dirinya bersalah, sehingga divonis menjadi, dihukum mati. Nah, adapun, amanat yang bisa kita ambil dari film Miracle in Cell 7 ini adalah jangan memandang sebelah mata, dan menghakimi seseorang gitu, walaupun dia memiliki keterbatasan mental. Seperti Ayah Dodo, kita tidak boleh menghakimi bahwa Ayah Dodo ini bersalah atau ini bersalah, tapi kita, alangkah baiknya bisa, mencari cara untuk menggali informasi, walaupun orang itu memiliki keterbatasan mental, gitu. Ada kemudian, menurut saya nih ya, review dari saya tentang, film Miracle in Cell 7 ini, jadi aktris-aktrisnya kayak Vino G. Bastian ya, kemudian tadi Gracia Abigail, mereka memainkan perannya dengan baik gitu dan film ini juga walaupun garapan dari Korea ya, tapi di sini Bapak Hanung Bramantyo menyesuaikan terhadap budaya-budaya yang dimiliki Indonesia gitu. Sehingga para penonton ya, tidak hanya saya itu justru hanyut dalam setiap adegannya gitu. Kemudian, susunan dialog yang begitu tertata dan pemilihan kosakata yang tepat juga, membuat saya semakin masuk into gitu ke dalam film tersebut, begitu. Kemudian, sebenarnya untuk materinya cukup sampai sini, tapi coba kita, ringkas kembali apa yang tadi kita bahas ya. Jadi yang pertama yang telah kita bahas itu ada pencapaian filmnya, kemudian alur cerita dari Miracle in Cell 7, dan yang terakhir tentang amanat nih yang bisa kita ambil dari film Miracle in Cell 7 ini. Belum terima kasih ya. Jadi mungkin,
tadi saya sebenarnya sudah bertanya ya, mungkin di sini teman-teman ada yang punya pendapat nih tentang Miracle in Cell 7 ini. Mungkin ada yang sudah pernah menonton atau udah pernah dengar-dengar gitu tentang Miracle in Cell 7 gitu. Atau justru, aduh belum menonton nih tapi penasaran mungkin bisa sampaikan. Oke, oke, mungkin cukup ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga atas respon yang baik yang telah teman-teman berikan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika dalam penjelasannya terhadap ada, eee, nya mungkin gitu. Mungkin kita sama-sama bisa belajar ke depannya. Teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang mungkin suka ya dengan film True Story, juga yang, bikin hati sedih gitu ya, terharu, sampai mungkin nangis, mungkin, teman-teman bisa menonton film Miracle in Cell 7 ini gitu ya, bisa masuk ke dalam list tonton teman-teman. Oke dari saya mungkin, cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.